Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eli Distira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Hari ini saya berada di tempat favorit saya ya, di depan rumah, lagi melakukan settingan-settingan kecil terkait dengan drone FPV saya ya. Di sini saya membawa Protek 25 seperti biasa. Saya senang dengan ini karena saya bisa bermain tanpa keraguan di tempat-tempat besar ataupun tempat-tempat kecil seperti ini. Nah, di sini juga saya membawa DJI FPV drone saya di sini ya. Saya belum menemukan rate yang cukup oke untuk ini. Sebenarnya penerbangannya sangat bagus ya. Tapi dari sisi rate-nya itu saya masih sedikit kurang enak dimainkan di akro ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya agak sulit untuk bermain di akro karena saya belum menemukan rate yang pas. Jadi tadi saya sudah menemukan sedikit lebih cenderung lebih enak untuk dikendalikan. Nanti mungkin di setup selanjutnya saya akan mencoba merubah lagi. Jadi ini seperti ini. Sayang saya hanya memiliki satu baterai teman-teman untuk DJI FPV drone ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan ke teman-teman yang mungkin mau masuk ke digital ya, dan mungkin lagi mencari-cari referensi antara versi 1 dan versi kedua. Nah, pada video ini sebenarnya saya tidak tahu terlalu dalam terkait dengan perbedaan dari kedua Google ini ya, tapi setidaknya saya memiliki pengalaman untuk kedua Google ini. Nah, saya memulai DJI FPV Google itu di bulan Februari awal 2020 teman-teman, dimana pada saat itu saya membeli DJI Google versi pertama. Saya langsung terkesima dengan penerbangan pertama saya dengan hasil kualitas yang sangat bagus teman-teman, dan minim gangguan, saya rasa seperti itu. Saya beralih dari analog ke digital itu memang sangat signifikan sekali. Maksudnya saya merasa ini hal yang sangat bagus. Saya rasa harusnya saya beralih dari dulu, harusnya seperti itu, karena saya banyak menghabiskan uang saya karena terlalu banyak crash di analog. Mungkin itu pengalaman pribadi saya dan mungkin saja di teman-teman itu berbeda. Oke, nah ini adalah DJI versi Google V2 ya. Saya membeli ini di bulan di awal tahun 2021 ya, waktu DJI drone versi DJI drone-nya itu rilis. Kenapa saya langsung tertarik dengan ini? Karena saya adalah pengguna versi 1 yang sampai dengan akhir saya menggunakan itu tidak ada kesalahan ataupun tidak ada cacat yang saya temukan dari setup ini ya. Makanya saya lanjut ke versi keduanya dengan DJI FPV drone. Nah, apa sih perbedaan dari yang saya tahu ya teman-temannya, apa sih perbedaan dari DJI Google versi 1 dan DJI Google versi kedua ini? Sorry teman-teman ya. Yang pertama adalah kalau saya lihat dari sisi desain tidak ada perbedaan antara DJI Google versi 1 dan DJI Google versi kedua. Dari sisi desain tidak ada sama sekali yang berubah. Saya tidak menemukan satu sisi pun di sini yang berubah dari DJI versi 1 dan DJI versi kedua. Sangat dari optiknya pun masih sama ya posisi-posisinya. Jadi otomatis dengan begini seluruh aksesoris kemungkinan besar bisa kita gunakan di DJI versi kedua ini ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dari sisi software. Saya melihat di sini karena saya mencatatnya biar saya tidak lupa teman-teman. Di sini saya melihat untuk tingkat refresh rate-nya ya. Di refresh rate untuk versi pertama itu sedikit lebih rendah dibanding dengan yang kedua. Ini dari 120 Hz menjadi 144 Hz. Mungkin bagi kita awam ini, pemula ini, kita tidak akan menemukan perbedaan kedua refresh rate ini karena hanya selisih 2,24 Hz saja. Tapi kalau menurut teman-teman yang sudah ahli ya, refresh rate ini sangat berarti karena sedikit tidaknya juga penyebab delay ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus di sini juga saya catatnya adalah mode tampilan langsungnya teman-teman. Mode tampilan langsungnya itu yang versi pertama saya lihat di sini ya, ini ada, saya memiliki panduannya di sini 720p 120 fps, sedangkan yang versi kedua ini 810 pixel ya, di 120 fps. Jadi hanya sedikit naiknya ya teman-teman, dari 720 menjadi 810, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, terus yang
selanjutnya ya, dari penggunaan baterainya ya. DJI Google versi kedua ini sudah dilengkapi dengan baterai ya. Kalau DJI versi pertama itu tidak dilengkapi baterai. Dia support dengan LiPo atau Li-ion itu dari 2S sampai dengan 4S, itu seingat saya ya. Waktu saya menggunakan pun itu saya menggunakan baterai 4S di Li-ion, teman-teman. Saya merakitnya itu dan membuat di 4S di 3000 mAh. Namun di versi kedua ini kita sudah diberikan baterai ya. Di sini saya lihat dari spesifikasinya ini 2500 mAh 2S. Jadi di sini memang sangat kecil sekali, teman-teman. Kalau dari sisi desainnya baterai ini, biarkan lewat dulu. Ya, dari sisi desainnya ini tidak usah diragukan karena tahulah DJI ya, kalau membuat sebuah produk itu kalau dari sisi desain tidak ada yang perlu diragukan, karena di sini saja bisa dipencet-pencet ya untuk mengetahui indikatornya ya. Ini voltasenya berapa, tersedia berapa persen, itu kita bisa lihat dari indikator di sini. Saya lihat ini baterai ini mirip dengan baterai Mavic Mini. Kalau teman-teman yang pernah menggunakan atau punya Mavic Mini itu mirip sekali dengan baterai ini ya, mirip sekali. Saya rasa memang itu. Oke, terus selanjutnya kalau versi kedua untuk powernya itu, power inputnya ya, kalau di spesifikasinya mengatakan dia bisa sampai dengan 6S. Itu yang dilakukan pembaruan karena memang saat ini teman-teman itu sudah beralih, sudah meranjak ke 6S rata-rata sih. Cinewup saja itu sudah di 6S sekarang ya. Di masa saya dulu bermain FPV seperti ini, 4S itu sudah memang cukup luar biasa. Tapi sekarang saya lihat teman-teman itu sudah bermain di setup 6S semua. Dan DJI Google pun memperbaiki dirinya ya agar bisa support sampai dengan 6S. Itu kurang lebih seperti itu. Saya lihat dulu catatannya ya. Apalagi yang berubah dari. Oke, nah ini juga yang sedikit kontroversi ya terkait dengan ini. Nah, perbedaan lagi selanjutnya adalah dari sisi anten ya. Dari DJI Google versi pertama itu hanya menggunakan 5,8 ya. Dia menggunakan band 58. Sedangkan di DJI FPV Google versi kedua ini menggunakan dual band 24 dan 58 ya. Itulah mengapa dari sisi antenanya kita tidak bisa menggunakan antena versi pertama di kedua. Ya, begitupun mungkin sebaliknya karena mungkin ada pengaruhnya. Saya juga tidak mengerti apakah ada ngaruhnya ya. Tapi secara settingan ataupun mungkin beberapa situs yang saya baca tidak disarankan untuk menggunakan antena ditukar-tukar ya antara versi 1 dan versi kedua, karena di versi pertama itu menggunakan 5,8 sedangkan yang di versi kedua itu menggunakan dual band 2,4 dan 5,8. Itulah mengapa di sini saya menggunakan ORT DJI versi kedua ya di sini ya. Waktu saya memiliki Google versi pertama pun saya menggunakan ORT juga, langganan ORT saya ya teman-teman ya. Mas Eko ya. Ini langganan ORT ya. Dari versi kedua ini saya juga menggunakan ini. Saya mengatakan ini sangat signifikan ya. Salah satu aksesoris yang wajib kita lakukan setelah memiliki sebuah Google ini. Karena dengan menggunakan ini memang sangat mungkin 30% sampai 50% range signalnya lebih baik dibanding dengan waktu pertama saya menggunakan stok antena. Ya, namun sayangnya sampai dengan hari ini belum ada antena yang dual band yang ukurannya sangat kecil ya. Maka dari itu saya masih menggunakan Pagoda ya, yang LHCP versi kedua milik ORT juga ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Di sini juga saya sudah melakukan pembaharuan di strapnya ya. Kelemahan dari DJI Google itu dari versi pertama begitupun versi kedua itu adalah strapnya. Strapnya itu sangat buruk sekali. Saya bilangnya buruk sekali. Saya hanya menggunakannya beberapa bulan saja itu dan akhirnya rusak. Mungkin kepala saya yang kebesaran atau seperti apa. Saya merasa cepat sekali rusak. Jahitannya itu sudah sobek-sobek. Padahal saya hanya menggunakannya kurang lebih 2 bulan ya. Dengan pemakaian seminggu itu saya terbangnya kurang lebih 4 kali. Tapi belakangan ini sehari-hari ya. Saya belakangan ini hari-hari teman-teman selalu main di tempat ini ya. Ini seperti ini. Nah terus
selanjutnya adalah dari sisi software lagi. Perbedaannya kemudian adalah di sini adalah dual booting ya. Saya bilangnya, bahasa saya dual boot ya. Kita bisa berpindah dari menu. Dia memiliki dua menu ya, dia memiliki dua OS ya. Pertama adalah OS DJI FPV, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah DJI FPV drone ya. Itu kita bisa berpindah dari menu-menu itu. Cuman sayangnya, ada sayangnya teman-teman. Sayangnya dari DJI belum menyelesaikan masalah kita harus melakukan binding ulang setelah kita beralih ke DJI FPV ke DJI FPV drone. Itu sampai dengan hari ini saya belum menemukan solusi dari ini, di mana kita hanya sekali binding. Namun walaupun binding ya teman-teman, sampai dengan hari ini saya tidak pernah merasa kesulitan untuk melakukan binding ulang, karena saya paling cuma 10 detik saja ya, 10 detik saja. Saya rasa itu tidak jadi masalah, saya rasa seperti itu. Hanya untuk mendapatkan kualitas yang cukup bagus, itu tidak jadi masalah teman-teman. Saya rasa itu saja teman-teman perbedaan dari DJI Google versi 1 dan DJI Google versi kedua. Nah, kedepannya saya akan memberikan ke teman-teman apa sih perbedaan dari drone ini ya, DJI FPV drone ini, terus DJI FPV yang rakitan kita ya. Sebenarnya apa sih perbedaan kedua ini? Maksud saya, di mana letak kenyamanan ini dan di mana letak kenyamanan drone ini. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Banyak orang kontroversi terkait dengan quality atau penerbangan dari DJI drone ini ya. Dan saya termasuk orang yang gampang menerima sebuah perubahan. Saya rasa kurang lebih seperti itu, dan saya merasa kedua ini disesuaikan dengan lokasi terbangnya. Saya bilangnya seperti itu. Disesuaikan dengan lokasi kita menerbangkannya ya. Kedua drone ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas di video selanjutnya apa sih perbedaan dari drone konvensional kita dengan DJI FPV drone. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.